Shalom, Shalom Aleihim, Beshem Jesua Hamasya, salam damai sejahtera di dalam Yesus Kristus Tuhan. Puji Tuhan buat siang hari ini tidak mengurangi rasa ucapan syukur dan tidak mengurangi hadirat Tuhan. Saya percaya walaupun ya himbauan dari pemerintah untuk social distancing atau juga stay at home. Jadi ya bukan halangan untuk kita bisa beribadah kepada Tuhan ya. Walaupun ada himbauan dari pemerintah, masih ada cara yang lain. Kita bisa ibadah online, kita bisa lihat di YouTube, kita bisa lihat tayangan-tayangan atau dengerin khotbah-khotbah lewat online atau lewat YouTube rekaman ya kan. Itu semua kalau kita mau lakukan, itu semua nggak akan mengurangi kasih Tuhan untuk kita. Untuk saudara dan saya, ya kan? Bukan berarti karena lagi musim corona, musim virus corona, terus bilang, puji Tuhan, daripada setiap minggu saya didatengin ibu gembala atau diteleponin sama bapak gembala, kenapa minggu kemarin kok nggak datang, kenapa minggu kemarin kok nggak hadir, kenapa kok waktunya doa malam nggak hadir, lah mumpung sekarang waktunya lagi musim corona, kan punya alasan, ya kan? Itu sama pemerintah nggak boleh kemana-mana, kan enak di rumah aja. Jadi enak udah nggak diteleponin bapak gembala atau ibu gembala. Ya saya rasa saudara kira-kira ada yang kayak begitu ya. Kalau ada bisa angkat tangan di rumah masing-masing ya kan. Nggak ada yang tahu kok. Bapak ibu gembala saudara juga nggak ada yang tahu ya kan. Tapi Tuhan yang tahu kan gitu ya. Saya percaya nggak ada yang kayak gitu ya. Semua punya hati, punya kerinduan, haus untuk selalu bersekutu dengan Tuhan. Walaupun himbauan pemerintah untuk stay at home, ibadah di rumah, masih bisa cara-cara yang lainnya lewat ibadah online dan sebagainya, kita masih bisa bersekutu dengan Tuhan. Oke, buat siang hari ini, kita belajar firman Tuhan. Gimana yang ingin harus saya sampaikan? Tema buat siang hari ini yang bisa saya sampaikan, mekar di saat susah. Wow, mekar di saat susah. Hari gini Pak, mana ada ceritanya mekar di saat susah. Ya kan, yang ada ya sudah, mati perlahan-lahan di saat susah. Kan gitu, ya kan. Tapi saya kasih tahu, buat kamusnya anak-anak Tuhan, buat kamusnya orang-orang Kristen, buat kamusnya orang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Itu tidak ada kamusnya yang ceritanya mati perlahan, tetapi akan selalu tetap naik, bukan turun, dijadikan kepala, bukan ekor. Tetap mekar di saat susah. Apalagi belakangan ini kita mulai dengar, ya kan? Saya juga beberapa terima dari WA dan lain sebagainya, saya terima cerita ada teman keluarganya, familinya hari-hari ini kena virus corona atau COVID-19 yang kita dengar, ya kan? Yang kena artinya susah, galau, frustasi, rasanya udah nggak ada pengharapan hidupnya, ya kan? Saya dapat kabar, istri saya dapat kabar, suaminya si A kena COVID-19. Waduh, rasanya udah kayak dunia mau runtuh, langit ini udah mau ambruk rasanya, ya kan? Bukan cuma itu aja, ditambah lagi, udah suaminya masuk rumah sakit, kondisi kritis, 3 hari kemudian dapat kabar, istrinya mau makan, badannya panas terus. Terus ya akhirnya terpaksa dibawa masuk rumah sakit, dibawa ke rumah sakit, dites positif juga. Enggak lama beberapa kemudian, kira-kira 10 hari kalau enggak 10 hari kalau enggak 2 minggu, ternyata suaminya dikabarin dipanggil Tuhan. Rasanya tambah langit mau runtuh, udah gak ada harapan lagi. Yang istrinya lagi di karantina, diisolasi, enggak boleh keluarga ngunjungin. Enggak boleh ada keluarga yang ngunjungin. Anak-anaknya, cucunya enggak bisa ngunjungin. Enggak bisa lihat. Aduh, rasanya gimana? Saya percaya bukan cuma hari-hari ini yang mengalami yang lagi terjangkit, yang positif corona. Bahkan yang belum atau yang tidak mengalami
virus corona, semua ngalamin dampaknya. Semua mengalami guncangan, sudah mulai banyak yang frustasi, perlahan-lahan udah ngalamin banyak frustasi, depresi, tekanan, wis rasanya nggak ada pengharapan lagi hidup, udah nggak tahu gimana. Walaupun sehat, kondisi badan yang sehat hari ini, itu juga ngalamin frustasi semua. Dampak ekonominya juga terasa. Saudara, bukan cuma ada di Indonesia aja, bahkan di luar negeri, di Amerika yang dikatakan negara yang superpower, yang adidaya, yang kuat, yang mata uangnya, nilai uangnya dibuat ukuran dunia, US dollar, itu juga ngalami goncangan, ngalamin krisis ekonomi, nggak tahu sampai kapan ini, nggak ngerti, ya kan? Belum lagi negara-negara lainnya, yang China yang dikatakan yang kemarin sudah selesai pandeminya, ternyata hari-hari ini mulai lagi, muncul lagi. Aduh, sampai ada beberapa teman yang tanya sama saya, Pak, kira-kira ini virus sampai kapan? Berakhirnya sampai kapan kan gitu kan? Oke, saya jawab yang terpenting pertanyaannya bukan sampai kapan virusnya. Sampai kapan pandeminya, berakhirnya kapan, tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa, itu enggak penting saudara. Tapi yang terpenting kita belajar firman Tuhan buat saat ini sekarang. Kita buka terlebih dahulu. Bilangan 14 ayat 28 sampai dengan ayat 30. Bentar, bisa dibuka LCD-nya, bilangan 14. Oke, bilangan 14 ayat 28 sampai dengan ayat 30. Ya, saya bacakan dari LCD. Saudara bisa lihat dari rumah, Alkitab saudara, atau HP suci saudara, terserah. Mau dikatakan HP suci boleh, pokoknya HP-nya jangan diisi gambar-gambar yang yang gak karu-karuan ya kan gitu kan. Atau lihat buat gambar-gambar yang gak karu-karuan. Jadi ya dikhususkan untuk baca firman, itu bagus. Oke, bilangan 14 ayat 28 sampai 30. Katakanlah kepada mereka, demi aku Tuhan yang hidup. Demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kukatakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Ayat 29. Di padang gurun ini bangkai-bangkaimu akan berhantaran, yakni semua orang di antara kamu yang dicatat semua tanpa terkecuali yang berumur 20 tahun ke atas, karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku. Ayat 30. Bahwasanya kamu ini tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan akan kuberikan kepadamu. Sumpah yang telah kujanjikan akan kuberikan kepada kamu, kuberikan kamu, didiami kecuali Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Saudara, yang pertama yang terpenting kita menghadapi masa pandemi ini, yang terpenting bukan pertanyaannya kapan berakhir, tapi yang terpenting gimana kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai orang percaya tetap mekar di saat susah. Yang pertama tadi kita sudah bisa baca, kita sudah lihat, jangan mengeluh, jangan bersungut-sungut. Ayo coba katakan dari rumah, saudara bilang, jangan mengeluh, jangan bersungut-sungut. Kalau saudara ngelihat tayangan ini online ini dengan istrinya atau dengan suaminya dijawil, ya kan? Jangan bersungut-sungut, jangan ngomel lae, ojo grundel lae, ya kan? Nek masih enggak ngeh, diomongin masih enggak enggak ngerti, coba ditoelnya agak kenceng dikit gitu kan. Ojo ngomel lae, jangan bersungut-sungut, ya kan? Firman Tuhan bilang, ini Tuhan Dewa yang ngomong. Nek, istilah gini, kalau kamu bersungut-sungut, ya kan? Kalau kamu bersungut-sungut, janji Tuhan itu enggak akan nyampe sama kamu. Janji Tuhan ini tidak akan terrealisasi.
janji apa yang sudah dijanjikan oleh Tuhan, itu nggak bakal nongol. Coba tolong, ayat yang tadi berapa itu? 29. Bisa dibuka. 30, sorry. Nah, bahwasanya kamu ini tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah yang telah, jadi Tuhan sudah berjanji, Tuhan sudah bersumpah, negeri ini, negeri yang kaya dengan susu dan madu, ada tanah perjanjian Tuhan yang sudah dijanjikan Tuhan oleh bangsa Israel. Cuman gara-gara satu tok, bangsa Israel itu doyan bersungut-sungut, doyan gerundel. Makanya yang gerundel dihabisin sama Tuhan. Mereka nggak bisa masuk tanah perjanjian. Mereka nggak bisa masuk, mereka nggak bisa terima apa yang dijanjikan Tuhan. Ayo, yang dengar buat hari ini, engkau yang doyan bersungut-sungut, mulai dirubah. Jangan bersungut-sungut, nggak usah ngomel. Semua mengalami keadaan yang sama. Nggak cuman Anda aja, bahkan seluruh belahan dunia ngalamin hal yang sama. Tapi justru kita anak-anak Tuhan harus tampil beda. Saya percaya kalau kita nggak bersungut-sungut, kita nggak ngomel, itu loh. Apa yang dijanjikan Tuhan di dalam Alkitab saudara, apa yang pernah dijanjikan, apa yang dijanjikan oleh Tuhan, itu akan jadi bagian dari saudara. Amin. Nggak usah ngomel, nggak usah bersungut-sungut. Pak, gimana Pak, mau nggak ngomel? Gimana Pak, harganya lombok pada naik kabeh, harganya ayam sama semua pada naik semua, daging naik. Tapi suami saya nggak bisa kerja, malah justru di PHK. Terus kira-kira gimana? Ya kan, saya dari dulu, umur saya masih muda waktu itu, dan sampai hari ini, saya belum pernah dengar yang namanya orang mati kelaparan di Indonesia, itu belum pernah dengar kan gitu kan. Ya kan? Jadi nggak ada ceritanya orang yang mati kelaparan, tapi yang mati sakit oke, banyak, ya kan? Itu lain cerita, ya kan? Kalau mati kelaparan itu nggak mungkin, apalagi di Indonesia. Kita ini negara yang diberkati, negara yang benar-benar ada kemakmuran, yang sudah dipelihara dengan baik oleh Tuhan. Bahkan ada lagunya, apa itu Kus Plus ya, tongkat ditancepin, keluar pohongnya, ya kan gitu. Itu lagu dunia kayak gitu. Semuanya ada siklus yang sudah diatur sedemikian rupa oleh Tuhan. Buat berkat saudara dan saya, amin. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, gimana sih kita tetap mekar di saat sukar? Yang kedua, jangan mengasihi diri. Yang kedua, saudara catat, jangan mengasihi diri. Justru firman Tuhan katakan, bangkit dan terangmu akan terbit atasmu. Orang yang suka mengasihi diri adalah bermental pengemis. Saya kasih tahu, orang yang doyan, melas-melas ya ngomongnya, saya ini gak punya apa-apa, ya kan, anak saya banyak dan lain sebagainya. Hidupnya, mulutnya itu kalau kemana-mana ketemu temen yang diomongin itu mengasihi dirinya sendiri, ya kan, belas kasihan, minta dibelas kasihani. Tak kasih tahu, Tuhan tidak pernah mengajarkan kita untuk mengasihi diri kita. Tuhan tidak pernah mengajarkan untuk kita supaya orang-orang itu berbelas kasihan sama kita, enggak. Justru pikul salib. Pikul salib. Ya kan? Enggak ada ceritanya kita harus mengeluh, kita mengasihi diri. Orang yang kerjaannya mengasihi diri, tak kasih tahu. Kumpul dimanapun, siapapun temennya, pasti enggak suka bergaul dengan dia. Ya kan? Kira-kira punya enggak temen yang kayak gitu? Kalau didatengin si A gitu, ini lagi, si A lagi, bosen aku, ya kan, paling-paling yang datang ngomongin yang nggak penting banget gitu, mengeluh, kerjaannya mengeluh, pekerjaannya ya pokoknya minta dibelas kasihani gitu, ya kan,
temen yang kayak gitu didatengin itu nggak seneng sama saudara. Ya kan, lebih baik punya mulut, kita bisa selalu senantiasa mempermuliakan nama Tuhan. Bersaksi tentang kebaikan Tuhan, bersaksi bagaimana pertolongan Tuhan atas kehidupan kita. Yang benar gitu. Pak, saya nggak bisa khotbah. Iya, memang nggak apa-apa. Kita nggak dipanggil untuk jadi pengkhotbah. Saudara nggak disuruh untuk jadi pengkhotbah. Tetapi saudara jadi saksi-saksi Kristus. Untuk menceritakan kebaikan Tuhan. Untuk menceritakan pertolongan Tuhan. Untuk menceritakan bahwa Yesus adalah Tuhan yang hidup, yang benar. Itu yang terpenting. Daripada mulutnya dipakai buat hal-hal yang menceritakan dirinya sendiri. Ya minta dibelas kasihani. Yang kedua, yang ketiga, menaburlah di saat krisis. Kita baca, Kejadian 26 ayat 1, bisa tolong dibuka LCD-nya. Kejadian 26 ayat 1. Oke, Kejadian 26, sorry. Kejadian 26 ayat 1. Oke, kita baca bersama-sama. Maka timbullah, perhatikan ya. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Hari ini kita mengalami semua goncangan. Bukan cuma di Indonesia, di seluruh belahan dunia. Saudara mau lari kemanapun, sama. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang terjadi pada zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lompat ayatnya. Yang ke-26 ayat ke-12 dan 14. Ketika ngalamin kelaparan, Ishak ini mau hijrah, mau pergi. Oke. Ayat 12 dan 14. Sudah ketemu? 12, 14. Ya. Maka menaburlah Ishak di tanah itu dan dalam tahun itu juga mendapat hasil 100 kali lipat sebab ia diberkati Tuhan. Selanjutnya ayat 13. Dan orang itu menjadi kaya bahkan kian lama kian kaya sehingga ia menjadi sangat kaya. 14. Ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi serta banyak anak buah sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Ishak mengalami masa-masa kesukaran, mengalami masa-masa kesulitan pada waktu itu, tetapi Ishak tetap menabur. Enggak bingung, enggak mengeluh, enggak ngeresuloh, tetapi justru Ishak menabur. Saudara hari ini ngalamin masa-masa susah, menabur. Dengan kita menabur, justru mengalihkan pikiran kita kalau diri kita lagi mengalami hal-hal yang susah. Kita menabur berarti kita punya hati untuk peduli dengan orang lain. Kita lupa kalau diri kita juga lagi mengalami kesusahan. Dengan justru kita menabur, firman Tuhan katakan, pada waktu itu juga Tuhan memberkati Ishak. Ya kan? Itu yang ketiga. Oke. Yang keempat kita cepat aja. Yang keempat kreatif. Masa-masa saat ini kita gunakan teknologi. Ada yang namanya gadget, ada yang namanya internet. Kita pakai, ya kan? Kita pakai teknologi, ibadah online. Terus apa lagi? Segalanya semuanya sudah online. Jualan, cari duit. Pak, saya di PHK, suami saya di PHK. Zaman sekarang kita manfaatin. Ada internet, ada online. Kita pakai kreatif. Ketika kita percaya, kita kreatif, kita berdoa, kita serahkan kepada Tuhan. Tak kasih tahu, apapun yang saudara pegang, apapun yang saudara pegang di tangan saudara, itu kayu akan berubah jadi emas. Itu kayu akan berubah jadi emas. Artinya apa? Bukan mereka itu bem salah bem, luar biasa, mujizat, kayu jadi emas, bukan.
Tapi gini maksudnya, apapun yang saudara kerjakan, ketika saudara percaya ada penyertaan Tuhan, ada kedaulatan Tuhan, saudara percayakan pada Tuhan, apapun yang saudara kerjakan, Tuhan membuat kau beruntung dan berhasil. Amin. Oke. Saya rasa saya nggak memperpanjang firman Tuhan. Kita percaya kalau kita hidup di dalam senantiasa berdaulat dalam kedaulatan Tuhan. Kita percaya, kita serahkan hidup kita kreatif, jangan pasif, jangan ya sudah saya nggak ngerti, saya nggak bisa apa-apa. Saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Udah nggak tahu, saya putus asa Pak. Enggak, no, jawabannya no. Saya kasih tahu. Saudara, kita sebagai umat Tuhan, kita orang-orang yang dikasihi Tuhan, tetap percaya, kreatif, minta Tuhan, Tuhan apa yang harus saya kerjakan? Tanya sama Tuhan, Tuhan apa yang harus saya kerjakan? Gimana caranya Tuhan? Minta hikmat, minta pewahyuan sama Tuhan. Dan saya percaya ketika kita kreatif, kita mau serahkan semuanya kepada tangan Tuhan, kita percaya Tuhan yang berdaulat dalam kehidupan kita, apapun yang kau kerjakan, Tuhan membuat kau beruntung dan berhasil. Kita nyanyikan satu pujian. Terserah, lagu apa? Ayo umat Tuhan, kita sembah Tuhan, kita nyanyikan pujian ini. Bagi Tuhan, Gak ada bagi Tuhan yang gak ada yang mustahil. Yes. Bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Sekali lagi, saya katakan bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Kami percaya buat hari ini Tuhan, kami gak mau cuman diem, kami gak mau cuman kami pasif, kami gak mau kami frustasi Tuhan. Pikiran kami dimanipulasi oleh iblis. Enggak, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Bangkit dan jadilah terang Tuhan. Bangkit dan jadilah terang Tuhan. Dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Aku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kami percaya ku diangkat dan dipulihkan Ku Tuhan. diangkat Yes. dan dipulihkannya. Kami sungguh bersyukur buat hari ini, dimanapun kami berada Tuhan, yang menyaksikan tayangan online kami, yang menyaksikan tayangan-tayangan YouTube kami Tuhan, yang ada di Belan, dimanapun juga, kami percaya hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan sendiri yang memberkati di dalam nama Tuhan Yesus, yang buat siang hari ini, kemanapun saudara berada, Tuhan menjaga dan melindungi saudara. Dijauhkan dari segala sakit penyakit. Dan kami sebagai anak-anak Tuhan, kami percaya hidup kami dipelihara oleh Tuhan. Asal kami tidak mau cuman tinggal diam, paku tangan. Ketika kami mau melakukan sesuatu, kami aktif, kami mau kreatif, ada campur tangan Tuhan buat kami semua. Hidup kami selalu diberkati Tuhan. Terima kasih, kami berdoa dan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya, mari sama-sama katakan amin. Saya kembalikan.